Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ini ke Masjid Baitur Rahman dengan tujuan yang sama insyaallah, yaitu mengharap ridha Allah dan perantara thalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Yang akan mengisi pada pagi hari ini yaitu Ustadz Rahmat Najib. Sebelum Ustadz menyampaikan ilmunya, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad ketiga bulan Januari 2022 insyaallah bersama Ustadz Atif Latiful Hayat. Yang kedua, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Langsung saja kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita lanjutkan tadarus tafsir Al-Qur'an surah An-Nisa. Sekarang ayat ke 58 dalam buku halaman 259. Judulnya Sampaikan Amanat dan Hukumlah dengan Adil. Belum baca Qurannya? Di sini orang baca heula atuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu serabnya di dia itu. Itu teh kadah ditutupan jadinya. Mending mundur. Bahasa Inggrisnya mah syarab. Nah, kayak moak panon poene ka luhur. Poe-poe poe ka luhur ieu ka payunnya. Tah, gitulah. Munasabah. Jika pada ayat yang lalu diterangkan sifat surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka pada ayat selanjutnya dijelaskan sebagian perintah beramal soleh, yaitu menyampaikan amanat dan berbuat adil. Siapa yang diperintah untuk melaksanakan amanat dan berbuat adil? Kepada siapa amanat harus disampaikan? Seberapa penting penyampaian amanat itu? Apa akibatnya jika tidak sampai kepada yang berhak? Apa pula kaitannya dengan adil? Apa pahala orang yang berbuat adil dan apa akibatnya jika hakim curang? Tafsir mufradat ada amanah ya'munu, amanatan aminun. Artinya jujur, dapat dipercaya, aman, tentram, selamat gitu. Kata Syekh Al-Marogi, saya ambil dari tafsir Al-Marogi, al-amanatu asy-syai'ul ladzi yuhfadu liyu'adda ila sahibihi. Amanat adalah sesuatu yang dijaga untuk diberikan kepada pemiliknya. Amanat sering diartikan titipan, kejujuran, kebalikan dari khianat. Segala yang diperintahkan Allah kepada hambanya, yang dititipkan atau ditugaskan seorang atasan kepada orang lain atau bawahan, itu amanat. Seperti harta, janji, nazar. Orang yang diberi amanat wajib menjaga atau melaksanakan sebagaimana tugas yang disepakatinya. Orang yang melaksanakan amanat akan aman dari siksa dan sanksi. Hidupnya akan tentram.
Nanti kaitannya dengan iman juga. Jadi orang yang beriman itu amanat. Kalau amanat semuanya aman. Tidak akan ada yang mencuri sebab merasa beriman. Tidak ada yang berbuat jahat. Kalau berbuat jahat kan tidak beriman. Kalau beriman, nah semuanya aman. Karena itu di Bandung toko emas dipakai sarisig. Emasnya sedikit. Di Madinah, wah ngampar emasnya. Teu aya nu sarisig. Sum salat tutupan we salat teh kitu. Teu aya satpam. Nah, itu jadi iman dan amanat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa bayna ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat, menawarkan di sini ya. Tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Suruh saha teh amat bodoh teh? Allah. Jadi ini saha cenanya itu nampi ti payun. Saha nampi ti payun teh? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam teh ditawisan. Hidup itu mau 2 kali, mau sekali. Kalau hidup sekali, hidup bebas. Siapa yang kuat, dia akan menang atau bahagia. Tapi hanya itu. Yang berdosa, yang durhaka, tidak akan ada balitungan amal. Yang berbuat baik juga tidak akan diberi pahala. Nah, yang kedua, tangtukeun siapa yang berbuat jahat dia akan celaka, yang berbuat baik akan masuk surga. Tuh, ditawarkeun teh. Bapak-bapak ditawiskeun kitu mending nu mana? Nu kahiji, nu kadua. Tuh, nya bapak ge nu kadua nya anakna. Itu teh amanat dari Allah. Nah, itu yang dipegang oleh Adam itu. Sebab apabila nanti hidupnya sekali terjadi hukum rimba. Dan itu akan lebih kacau lagi. Kalau harimau, singa, kalau makan udah kenyang pergi. Eta ge aya nu disumputkeun nya, teang deui. Cokot ku batu, tara amak-amakan. Sok hayam amak-amakan teu. Mun kasok ku batur nya dendam gitu nya hayam tara. Urang mah dendam atuh. Wah bakal kacau apabila tidak ada perhitungan amal. Karena itu diambil oleh manusia, oleh Adam. Tetapi ada manusia yang bodoh. Yang bodoh itu yang berbuat jahat, yang berbuat zolim kepada yang lain. Padahal itu akan merugikan dirinya sendiri. Eta bodohna teh. Amat zalim dan amat bodoh. Nu pinter mah nu Islam. Sakumaha pinterna orang Yahudi teu Islam mah. Bodoh. Sebab kita berbuat untuk kehidupan yang kedua. Kalau orang yang berbuat beramal untuk kehidupan yang pertama saja tanpa yang kedua eta jelema bodoh. Nu pinter pan ngumpulkeun uang ya untuk kesejahteraan nanti masa tua, itu jelema pinter teteh. Karena itu gaji dipotongannya tiap bulan untuk masa pensiun. Nu abdi mah teu aya potongeunana da. Jeung mah pangsiun we sigana teh abdi mah. Ustad mah teu aya pangsiunna. Mun maot kakarak pangsiun. Nah itu ceritanya begitu. Amin. Nah itu mimnya panjang bawah amin. Al-amin orang yang dapat dipercaya, jujur, bendahara,
kepala gudang, aminus sunduq. Firman Allah, innaka yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Nabi Yusuf alaihissalam diserahi tugas oleh raja sebagai kepala gudang atau mulainama kabulog. Nabi Yusuf teh jambatanna teh eta kabulog teh. Dan dipercaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Para utusan Allah adalah Rasulun Amin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar Al-Amin. Tidak ada orang yang diberi gelar seperti ini di dunia. Karena beliau tidak khianat dan sering dititipi barang-barang berharga di rumahnya tanpa uang administrasi. Di orang pakai ya. Rasulullah mah bari jeung nu benci eta teh ka Rasul. Titipan, sama sakit deui kan beban itu ya. Tidak ada bank pada saat itu, nitip barang perhiasan ke mana ka Muhammad. Bari yang terbiasa maca Nabi Muhammad ya, hanya bisa mengingat usaha gitu. Karena itu disebut Al-Amin. Tadi coceng. Orang menyimpan CF. Nyimpen di bank CF gitu. Kena uang administrasi. Beliau juga orang yang jujur dan dapat dipercaya kata-katanya. Sehingga ketika beliau berdakwah pertama kali, apakah kalian percaya atas ucapanku? Kata mereka, kami belum atau tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Kemudian Rasul menyatakan, aku ini adalah utusan Allah. Caricing. Namun sebabnya, sebab kalau ada orang baik berarti banyak orang yang salah. Gitu teh Rasul teh. Dipercaya, tapi kalau ada orang baik dan orang itu akan mempermasalahkan, istilahnya itu memperbaiki ya. Oh, itu kan banyak yang dikoreknya. Ah, cenah ya Ustad ya, tong diajakan lah Ustad mah. Gitu. Riweuh. Gitu. Aya teh nu kitu Pak. Ustad cenah urang piknik, hayu teh. Aya Ustad mah teu eta cenah Ustad teu diajakan keputusan ieu kelompok. Riweuh aya Ustad mah ulin ka dieu teu meunang. Ulin ka dieu teu meunang. Waktu salat. Gitu banyak riweuh emang da bawa cenah. Lain teu jujur Ustad teh. Ada ila ahliha ahli. Nah, ahli jamannya ahlu atau ahli. Mempunyai beberapa arti, bahkan sudah diadopsi bahasa Indonesia. Artinya orang yang terampil di bidang tertentu. Disebut juga penghuni seperti ahli surga. Ima ahli mesin, berarti ahli tentang mesin. Diartikan juga keluarga atau kelompok yang mempunyai tujuan, keyakinan, dan kebiasaan yang sama. Seperti ahli bid'ah. Itu sarua teh. Ahli bid'ah berjamaah. Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang diperintah untuk mengamalkan kitab Taurat dan Injil. Ahlul Madinah artinya penduduk Madinah. Ahlul Bait adalah istilah untuk keluarga Rasulullah SAW. Perhatikan ayat-ayat berikut. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih fala tas'alni ma laisa laka bi ilmu inni aiduka an takuna minal jahilin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Apanya? Saya teh? Kan'an. Jadi Kan'an teh sebetulnya ayat turunanana teh. Itu kan ayat nama kota Kan'an. Ayat turunanana. Nah, cenah geus kolot kitu Kan'an teh. Mun sepuh pisan atuh. Dan Nabi Nuh lagi itu 800 tahun. Kinten-kinten Kan'an sabaraha tahu tamun anak kahiji. Upami ramana 800
Ya 800-an ya. Tuh, wah, keturunannya juga banyak. Ada siapa lagi anak Nabi Nuh yang terkenal teh? Syam. Nah, itu mah aya Islam itu mah. Ke negeri Syam ternyata. Eta teh dina surat Al-Isra aya. Jadi Nabi Nuh itu mempunyai keturunan Syam. Sekarang yang mengaku keturunan Syam itu adalah Yordan, Al-Urdun Asy-Syamiyah. Orang sambung keturunan Nabi Nuh. Kita lanjutkan. Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadi-adinya. Allah berfirman, "Hei Nuh, sesungguhnya ia tidak termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Jadi dalam arti jangan salah berdoa. Di sini kan sebutkan, ya Allah itu ahliku, ahli itu keluarga aku. Firman Allah bukan. Nah di sini keluarga itu ada dua. Oke, ayat itu di. Keluarga itu ada dua. Satu keluarga biologis, darah daging, seperti Nabi Nuh dengan Kan'an, itu keluarga biologis. Yang kedua keluarga psikologis. Kita mah hubungan darahnya jauh, orang warginya dulur sadayana jauh sekali. Ngan tadi itu ya di atas ada tuh. Diartikan juga keluarga atau kelompok yang mempunyai tujuan, keyakinan, kebiasaan yang sama. Keluarga besar, motoris. Nah, kabeh tah tukang motor. Ya. Keluarga naon nih? Keluarga besar, partai. Aya keluarga besar naon nih? Romantis. Romantis naon? Oh, gratis. Rombongan mancing gratis. Keluarga. Di Bandung, Kabupaten Bandung, aya satu keluarga tapi teu akur. Ibu bapaknya P3. Anaknya yang satu PBB. Yang kedua PAN, yang ketiga PKS. Kok PKB tidak ada itu. Itu baik sama saya. Jadi kalau saya kadinya teh tenganjang we no. Sebab kalau saya ke ibu bapaknya pasti setuduh P3. Wah, P3 cenah Ustaz Rahmat mah. Nganjang kan ucika PBB cenah tuh. Udak tenganjang gitu. Nu ngajangkannya saha nya baturna itu keluarganya gitu ya. Jadi kata keluarga itu begitu. Ini ahli. Firman Allah, "Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah wa huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah." Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia Allah itu adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampunan. Itu ahlinya gitu. Pandi urang nya ahli teh kitu. Nah cenah beak di sangu teh di dieu mah ahli dahar. Jadi ahli dinya naon artina tukang dahar gembul. Sanes ahli dahar teh anu bisa ngomean dahar bukan. Pan aya ahli motor gitu. Ahlu dahri ahlu dahar. Wa haramna 'alaiha maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan kami cegah Musa untuk menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Diasong-asongkeun harita mah di Arab mah jadi mata pencaharian menyusui anak orang lain teh.
Tapi syaratnya harus sudah punya melahirkan. Karena kalau belum melahirkan tidak keluar air susunya. Nah, ketika melahirkan dicari orang-orang yang tidak mau mengurus anak, gitu, karirnya gitu. Nah, jadi budaknya teh disusukan. Budaknya teh disusukan kepada orang lain. Di kita juga itu sebetulnya dalam Quran ada. Nabi Muhammad kan begitu ya. Nabi Muhammad juga disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah dan Suwaibah Al-Aslamiyah, itu disusukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tibatan disusukan ke sapi. Tapi harus tahu siapa yang menyusui dan siapa yang disusui penyusu itu atau penyusui itu, supaya tidak ada pernikahan sesusu. Saya punya ya dongeng kayaknya. Dongeng gentong. Di dalam kaum menuju jalan-jalan, ayah sama sepasang remaja, bukan suami istri. Saya tahu bukan suami istri. Udah pakai seragam sekolah SMA. Minum susu bareng di sedawat gitu. Dan nyebutnya teh mamah jeung papah atuh. Bari pakaian masih kena abu-abu. Cek sim kuring teh. Nah, ini sekelas, beda kelas, cenah IPA IPS. Itu jangan minum bersama, nanti jadi saudara sesusu, haram itu. Wah, kumaha atuh cenah Pak? Aku madinya teh. Keun wae dijelaskeun mah da kudu dionang. Kita lanjutkan. Maukah aku tunjukkan kepadamu perempuan rumahan, tuh ahlu bait di sini perempuan rumahan, bukan perempuan karir, yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala ketika Fir'aun gencar membunuh Bani Israel sebab dia bermimpi itu istananya kebakaran. Jadi dia takwilkan, itu kan takwil mimpi pada saat itu seperti zaman Nabi Yusuf gitu kan. Ini pasti ada orang yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Orang dalam. Tapi Fir'aun sadar kan istrinya tidak punya anak. Fir'aun kita pun budak. Duka sahanu salah itu dengan Fir'aun tahu kan budak. Aya we budak panggih pandi eta nya. Tah, budakna disusukan. Di Sungai Nil. Sungai Nil itu adalah sungai terbesar dan terpanjang di dunia. Di kita di Jawa Barat sungai apa yang Citarum? Citarum mah. Lele paling ge. Sungai ini mah laukna teh kudanil. Ya, orokna teh 30 kilo berarti eta teh jero pisan. Lebar, sebutnya juga laut. Itu melewati beberapa negara. Yang satu 4 negara bermuara di Mediterania atau Laut Tengah. Dialungkeun kadinya. Itu atas perintah Allah. Sangap kuno hayang boga budak. Yaitu terkena Asyah ya. Asyah itu orang yang maksiat. Asyah itu adalah orang yang maksiat kepada suami. Kadeta. Iya. Itu nama istri Firaun kan Asyah. Maksiat kepada Firaun. Wah, cenah teh buating cenah budak Bani Israil kukuh gitu tungtung nama nya eta teh. Menjadi masalah teh. Itu ahlu baitin. Ada kata adalah ya'dilu adlan udulan. Saya bahasa Sunda udulan. Adalah artinya meluruskan, menyamakan, mengatur, membereskan, berbuat adil. Adlun itu kejujuran, pembalasan, kewajiban, tebusan, istiqomah yang seimbang. Jadi banyak artinya dari beberapa ayat, diantaranya ini. Kita baca artinya.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Kalau nyamuk, lalat bukan binatang buruan, itu hama. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendalah ia pengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Eta teh sebut dam teh. Tidak ada kata dam dalam Quran, dalam hadis ada juga kata dam menurut sahabat. Itu diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadian yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin di Mekah. Dan siam seimbang tuh. Siam di sini juga sebutkan au adlu zalika, siam yang seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya ia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Ini bab haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu mendalami ayat ini kalau bukan mau berangkat haji, kewe mau berangkat haji. Diterangkan ayat lagi tidak kurang pas. Firman Allah, wa in ta'dil kulla adin la yukhadhu minha. Dan jika ia menebus, adil artinya menebus dengan segala macam tebusan pun niscaya tidak akan diterima. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikit pun. Ayeuna tiasa digantian diwakilan, ke mau tiasa. Dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, itu hari kiamat. Rawi adil dalam ilmu hadis ialah yang bertakwa, jujur, berkepribadian yang baik. Jadi syarat hadis sahih itu harus diriwayatkan oleh rawi yang adil. Nah, itu bahasanya begitu dalam mustalah. Mustalah itu kan artinya istilah-istilah. Mustalah hadis adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menilai hadis. Nah, ada kata satu istilah yaitu rawinya adil. Artinya adil di sana adalah orang yang jujur, berkepribadian yang baik. Di sana jujur itu kan salah satu orang yang bertakwa sebetulnya. Di sini kan sebutkan yang bertakwa, jujur. Orang ini bertakwa, jujur, adil, sopan gitu. Ustad teh atuh. Ngan eta keluar jalan-jalan make kolor. Senana teh sebelah beureum, sebelah hejo. Apakah itu melanggar? Tidak. Ke ustad mah teu pantes gitu teh. Ai kitu mah di buminya teu naon, di buruan teu naon gitu. Itu adil. Apabila ada ulama seperti itu, maka hadisnya dhaif. Khutbahna ge moal dipercaya. Karena itu jadi ustad teh riweuh. Tidak boleh jajan di jalan, di luar gitu, emperan. Padahal ustad perlu makan juga. Ya sekurang-kurangnya ge tong kaki 5 ting lah ningkatnya nu aya tendaan gitu. Betul Pak. Sok diomongkeun. Dari ngomongkeun ustad dia merukan moal doraka. Tapi abu kanu tendaan gitu, saya pernah nggak tenda gitu. Rek mayar teh atau cenah ustad ku itu tah eta erana teh di dinya. Ustad rek kitu teh pan. Yes ku abdi pada nyokot sapu tangan. Jadi harus hati-hati sebagai pemimpin itu ya. Sebagai ustad masalahnya itu adil, orang yang adil itu begitu. Kajian ting lapar. Tong ngalangkung ka alun-alun. Kapungkur ayeuna mah kenging. Kapungkur teh kenging ngalung-alun. Sebab aya Majestic, aya Nusantara. Nana? Dian tuh apa? Tah. Pan aya ustad kadinya da atuh kapungkur mah tuh aya baliho siga ayeuna nya digambar kitu ustad teh tahu. Judulna teh Nyi Blorong. Da eta jadi masalah karek dia ngaji cenah ustad teh.
rek nonton padahal ngaliwat mungku pira aku kudu peureum. Mun ayeuna mah di kitu teh dengan cetrek. Tah kirimkeun bating. Pira Ustad mah kajenting lapar. Itu kajenting hese itu ngalanggo. Ayeuna mah kenging teh araya bioskopna ge. Pan aya ustad di parapatan naik eta si Neng. Eta keur nyupiran kitu juga naik gitu. Kita turun teh mung hayang duit 50.000. Mangkaning tos isa Pak. Tah sanes kapaksa ya 50.000 turunkeun we. Kurang surung-surung disurungkeun anu moto tuh cenah mah. Mani anggota dewan hisbah teh. Dongengna we kitu kumaha tuh? Bere we 50.000 tibatan jadi masalah. Apaleun eta teh ustad da mengopeah. Syekh Al-Marogi menyatakan adil menurut bahasa adalah sama dalam segala sesuatu. Tidak lebih, tidak kurang. Tah, adil teh sarua kan ya adil cenah, sama itu. Dan yang dimaksud di sini adalah memberi balasan dalam kebaikan dan kejahatan. Jadi adil Allah teh. Nu doraka asup neraka, yang berbuat baik masuk surga itu adil. Asbab nuzul. Panjang ini. Memperhatikan pendapat beberapa mufasir, ayat ini tidak dijelaskan kapan turunnya. Ada yang berpendapat sebelum Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ada pula yang berpendapat saat Rasulullah SAW di dalam Ka'bah ketika Fathu Makkah. Hanya saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak mendengar ayat ini sebelumnya, yaitu sebelum Rasulullah keluar dari dalam Ka'bah. Berarti turunnya di dalam Ka'bah. Tafsir Al-Manar menerangkan bahwa pada Fathu Makkah Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Tolhah radhiyallahu anhu dan meminta kunci Ka'bah. Ketika Utsman membuka telapak tangannya, tiba-tiba Abbas, ya, paman beliau yang saat itu menjabat sebagai ketua urusan Sikoyah. Sikoyah itu pengairan dan pemberi minum kepada jamaah haji. Jadi Abbas itu adalah orang yang berehan, yang haji di sana itu digratiskan. Ini sabaraha tentunya sampai sekarang itu. Nu ibadah haji digratiskan. Jadi menteri khusus Sikoyah. Sikoyah teh pemberian air kepada yang berkunjung ke Masjidil Haram. Gratis. Saya lagi gratis jadinya, hanya menyediakan saja begitu. Jeung tukang ngepeangna bisi barahenya itu. Itu dulu itu Abbas meminta jabatan pemegang kunci. Jadi hayang dua jabatanana teh. Ya Rasulullah, satukan jabatan pemegang kunci dengan Sikoyah. Sabda beliau, ke sini kuncikan. Sini kan kuncinya. Ini amanat dari Allah. Lalu beliau masuk Ka'bah. Setelah keluar beliau tawaf 7 putaran. Saat itu Jibril turun. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Tolhah dan memberikan kunci Ka'bah sambil membacakan ayat ini. Itu. Jadi tetap saja pemegang kunci itu. Di urang masuk aya geuning jami teh loba jabatan. Iya, jadi loba sebagai lah. Gitu. Jadi narima itu teh lebaran teh nya. Ya naon nih sebagai loba sebagainya. Tafsir dan bayan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Hei manusia yang beriman dan beramal soleh, yang ingin menjadi ahli. Nah, tadi itu ahli itu. Sesungguhnya Allah selalu menyuruhmu agar melaksanakan amanat dan menyampaikan kepada yang berhak. Ada 3 macam amanat yang harus kita sampaikan kepada ahlinya atau yang berhak. 1. Menjaga amanat yang menjadi hak Allah, yaitu berupa menjalankan segala perintahnya. Seperti tadi. Dalam Al-Ahzab. Ya. Tadi teh. Al-Ahzab.
menjauhi cegahannya karena hanya Allah yang maha kuasa yang berhak ditaati, disembah, ditakuti siksanya dan diharapkan rahmatnya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, Al-Barra bin Azib, Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, amanat itu ada pada setiap sesuatu. Pada wudu ada amanat, wudunya sebenar. Pada salat, zakat, janabat, saum, sukatan teh leteran, timbangan dan barang titipan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, Allah menciptakan parji bagi manusia, ini adalah amanat yang harus dijaga kecuali oleh yang berhak. Saya kutip dari tafsir Al-Munir. 2. Menjaga amanat yang menjadi hak pribadi, yaitu manusia dilarang melakukan apa-apa selain yang bermanfaat untuk dirinya di dalam agamanya, dunianya dan akhiratnya. Ia tidak boleh melakukan yang dapat membahayakan dirinya di dunia apalagi di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Jadi disaudarakan gitu. Biasanya orang Muhajir dan orang Ansor disaudarakan supaya saling membantu. Suatu saat Salman berkunjung ke rumah saudaranya Abu Darda. Ia melihat Ummu Darda, istrinya, tidak punya apa-apa. Pakaiannya lusuh serta dibiarkan suaminya. Kata Salman, mengapa keadaanmu demikian? Jawab istri Abu Darda, sesungguhnya saudaramu, sebutnya saudaramu sebab sudah dipersaudarakan teh, tadi teh saudara sejiwa. Ya, pan aya saudara kata tapi tidak sejiwa. Komunitas. Saudaramu tidak ada hajat kepada dunia. Setelah bertemu dengan Abu Darda dan diberikan makanan, katanya, saya sedang saum, cek Abu Darda teh. Kata Salman, saya juga tidak akan makan sehingga engkau makan. Lalu Abu Darda makan, ketika malam harinya jadi ngendong didinya. Abu Darda bangun untuk salat. Wah, salatnya teh atuh mun ayeuna mah jam 8. Jika subuh, kata Salman, tidur. Kemudian ia tidur. Lalu pergi untuk salat. Kata Salman, tidur. Lalu Abu Darda tidur sampai datang waktu subuh. Kata Salman, jadi dicarek ek salat teh. Da salat wae pan urang mah dicarek sare. Da sare wae gitu. Titah salat gitu. Ieu mah dititah tidur teh lantaran salat wae. Kata Salman, berdirilah sekarang. Lalu mereka berdua salat. Kata Salman, sesungguhnya dirimu mempunyai hak yang menjadi kewajibanmu. Tuhanmu, walillahi hakun. Tuhanmu mempunyai hak. Tamumu mempunyai hak. Keluargamu atau istrimu mempunyai hak. Maka berikanlah setiap yang berhak sesuai dengannya, dengan haknya. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW dan menceritakan apa yang mereka bicarakan. Sabdanya, Salman benar. Pada hadis Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman bin Maz'un yang banyak salat malam dan saum di siang hari, atuh istri teh diantep itu tegawe teu naon melakukan ibadah teh hade. Sabda Rasulullah SAW, fattaqillaha ya Utsman fa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li dhaifika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan fasum wa abtir wa sholli wa nam. Bertakwalah kepada Allah wahai Utsman, sesungguhnya keluargamu mempunyai hak darimu, dari dirimu. Tamumu mempunyai hak, dirimu juga mempunyai hak. Saumlah dan berbukalah, salatlah dan tidurlah. Artinya jangan digunakan salat malam. Urang mah antaranya tahajud paling setengah jam. Macana teh anu paronok. Cenah kaburu jam 4. RPT jam 4 lebih seberapa? 18. Anggar wae pun paronok. Jadi kebanyakan tidur. Kalau para sahabat begitu. Bahkan dulu ada yang berjanji, moal sare erek salat sepanjang malam. Abdi mah cenah moal buka rek saum ngapoe ceuk saurang deui abdi mah moal kawin. Nah, gitu. Kata Rasulullah teh, memangnya siapa yang lebih baik daripada kamu? Ya Rasul, iya saya ini kan tidur malam itu.
hanya sepertiga malam teh 3 jam. Lihat saja kalau satu malam di Isa teh 9 jam itu teh. Sepertiga jadi 3 jam, tak keur tahajud teh 3 jam Rasulullah mah. Urang mah wah 3 jam ya. Karek kudang jam 2 oge sare deui atuh. Eta masih kuring gitu ya. Jam 2 rek kacai pisan. Da cenah subuhna ge leuwih ayeuna mah. Gagoler deui, Pak. Tapi tong kamalinaan eta teh ngagoler bari istighfar gitu nya pan istighfar di waktu sahur. 3, menjaga amanat yang menjadi hak orang lain adalah tidak mengambil hak orang lain, mengembalikan harta bendanya, tidak menipunya dalam muamalah, menasehatinya, menjaga rahasianya dan tidak menyebarkan aibnya. Itu amanat. Amanat-amanat itu wajib dijaga, jangan dihianati atau dilanggar. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Pan aya nu kapilih jadi ketua tanya nyebutkeun wah ini musibat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nyebutkeun alhamdulillah ini nikmat. Lah salah duan lagi. Yang benar itu adalah amanat. Atau jabatan bukan musibat. Jadi ketua naon teh? Ketua ranting, ketua cabang. Siga musibat daripada alim, masalahna teh digaji. Itu bukan musibat, bukan nikmat lagi. Nikmat man seperti para pejabat kan mendapatkan kedudukannya di kaparebut kursi di luhur teh sim kuring loba kursi teh. Nah, eta mah lantaran ada uang di balik kursi. Kalau di PC di masjid eta mah amanat itu ya, amanat. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada iman bagi yang tidak ada amanat. La imana liman la amanata lahu, gitu hadisnya teh. Orang yang tidak amanat atau tidak amanah adalah tanda munafik. Sabda Rasulullah SAW, tanda munafik itu ada 3. Bila bicara suka dusta, jika janji suka diingkari, dan diberi amanat suka khianat. Menyampaikan amanat adalah wajib, apalagi jika yang berhak memintanya. Siapa yang tidak memberikannya di dunia, maka di akhirat nanti akan diambil lalu diganti dengan siksaan. Apabila barang amanat itu hilang, dicuri atau terkurangi, jika disengaja atau karena kelalaian, maka harus diganti. Gitu. Maka jangan sampai keabdikan amanat, berat amanat itu, Pak. Pan aya nu nitip tuangan teh cenah ka ustad gitu. Poho berarti apa teh tuangan. Barang dibuka kadaluarsa. Makanya harus itu. Nitip cenah. Kudu dinten ieu teu sanggup ya sudah. Tong dipaksakeun, anu teu sanggup. Banyak orang yang ingin diberi amanat gitu. Itu yang pertama, amanat. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dan apabila kamu menghakimi antara manusia, hakimilah dengan adil. Jangan memenangkan perkara pihak yang salah. Maju tak gentar membela yang bayar. Kan lawyer mah gitunya. Menunggu, mentak lawyer baleunghar. Perkaraan gitu, naon cenah abdi teh dituduh naon korupsi sabaraha sami ayar cenah. Nya atulah ka dieu mah 100 juta we cenah kitu. Dimenangkan perkaraan teh. Itu sarua gitu, tungtungna mah di belakang mah kitu. Abdi kantos jadi eta, jadi naon teh? Pengacara. Nah, cat abdi muda ustad teh apa hukum geus usah we cenah kitu. Abdi taroskeun nah bet abdi perkaranya menang. Ku abdi teh. Ari proyek depan usan mah gratis.
Sok Pak ngobrol ka eta ka lawyer teh pengacara. Merukan mau di etang waktu teh. Bapak bicara tadi dari jam 7 sampai jam 8, 1 jam bagi saya itu sekian. Sekian pertanyaan sakitu. Pak entak bala leunghar. Si eta teh gini anu kikituan nya. Teh waga eta teh. Naon gaweana? Punya hotel, punya restoran. Sapatu nage 30 juta tuh. Abdi mah 15.000. Ya, kita lanjutkan. Dulu ada seorang perempuan bangsawan mencuri. Jadi itu mencuri teh geus biasa we gitu. Keluarganya mendatangi Usamah radhiyallahu anhu untuk membujuk Rasulullah. Usamah itu anak Zaid bin Harisah. Anak Zaid bin Harisah itu adalah orang yang sangat dicintai, itu hamba sahaya yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dimerdekakan dan dijadikan anak. Dia punya cucu namanya Usamah. Untuk membujuk Rasulullah SAW agar ia bebas. Sabda Rasulullah, apakah kamu minta syafaat dari salah satu hukum Allah? Lalu beliau berkhutbah langsung ke masjid. Hei manusia, sesungguhnya di antara kesesatan orang terdahulu adalah apabila yang mencuri orang kuat, mereka membiarkannya. Tetapi jika pencuri itu orang lemah, mereka menegakkan hukumnya. Demi Allah, andaikan Fatimah anak Muhammad yang mencuri, pasti aku potong tangannya. Kemudian beliau menyuruh agar perempuan itu dipotong tangannya. Tah, ini apa istilahnya teh? Hukum itu runcing ke bawah tumpul ke atas tiba heula itu teh. Ini itu amanat itu, dan amanat kepada hakim untuk menghukumi dengan adil. Berat Pak jadi hakim teh. Kita harus tahu siapa terdakwa itu. Nu terdakwa teh bapana sok hakim rek kumaha? Cek hakim teh, terdakwa silahkan duduk. Baheula mah dipangku tah cenah. Si lain teh cenah ku Abah. Rek kumaha tah? Pokona Abah coba ayat 135 An-Nisa. Jadi mah teu dugi nu kadua ke teh. Berat untuk mengadili itu. Saya pernah mengadili dengan adil. Wah, itu banyak tantangannya. Di pasantren jadi aya jami beunghar gitu. Bapana beunghar sote. Mengambil sepeda temannya teu bebeja. Da punya rasa merenya mah nama nyokot naon oge meunang gitu. Atuh budak teh ke jam 2 can balik ceurik budak teh bebeja ka abdi tanyakeun saksi-saksi can usum CCTV harita mah. Oh cenah dicanak ku si anu. Kemudian saya hukum itu. Ih, bapakna teh sumping manggaling tes nyumbang, Pak. Sokur kumaha? Bapak teh nyumbang naon? Nyumbang batu, canak Pak batuna. Oh, balina oge. Naon cenah? Tapi diaos hartosna. Naon? Ya. Jadi pengadil walaupun kepada dirimu sendiri, ayah ibunya. Gitu. Jadi hakim itu harus menghukum ibunya yang pernah menyusuinya. Baheula moal teu disakolakeun teh diantar ku emak moal jadi hakim maneh teh. Cek hakimna kumaha? Matak mah kitu mah tinggal heula saha. Pasrahkan kepada yang lain.
Tapi anggar di tayangannya ada boga dulu, boga anak hakim di dia tuh, dia Pak. Susah. Ayat ini ada ditulis di Universitas Harvard di Amerika. Jadi kalau kita masuk ke Fakultas Hukum Universitas Harvard, nah tembok ada ayat ini. Ya, dicantumkan surat An-Nisa ayat 135. Di Unpad itu ayat, Pak. Di UI itu ayat. Orang kafir membawa buku itu. Coba saja itu. Berat menghukum itu. Karena itu Nabi Muhammad menyatakan, kalaulah Fatimah anak Muhammad yang mencuri, saya sendiri akan memotongnya. Bapak tega gitu? Kan aya kasus-kasus di Ajengan, saha cita nu maling anak Ajengan. Nari anak batu di tengah, ya apa? Anak Ajengan henteu. Dipotong dikitu ku bapana, irungna ngamek. Geus cenah tong sare jeung aing cenah gitu. Jeung aing jeung amu cenah tong sare jeung amu cenah budak di tengeulan tuh. Jadi segala susah. Ini berat. Amanat tadi berat dan ini adil. Makanya di mana-mana adil. Jur dia cenanya naon teh? Jujur dan adil. Itu pokok pemerintahan teh eta. Mengapa sekarang banyak orang-orang yang tidak puas? Karena tidak jujur. Aya tabrakan itu. Ditinggali anak menteri Pak nabrak teh. Susah juga gitu. Makanya itu ini jadi pokok. Dampi atunya Harvard. Buka na Google Braille. Terus naon dicari teh? An-Nisa 135 aya nama gampia. Jika hakim bingung untuk memutuskan suatu perkara, hendaklah ia menangguhkan perkaranya dan bertanya kepada hakim lain yang lebih memahami hukum Allah dan ia berijtihad. Sesungguhnya bila hakim atau pemutus perkara berijtihad, ia tidak berdosa. Tapi Rasulullah SAW bersabda begini. Pemutus perkara atau hakim itu ada 3. 2 di neraka dan 1 di surga. Seorang yang mengerti hukum Allah, mengerti hak, dan memutuskan dengan hak atau dengan benar, ia di surga. Seorang hakim yang tahu ia teh hukumna teh kudu kitu dipotong tangan, tetapi memutuskan tidak dengan potong tangan, ia di neraka. Dan seorang hakim yang tidak tahu hukum Quran, cenah ieu mah di penjara 15 tahun. Nah, misalnya karena tidak tahu hukum Allah, dia ke neraka. Yang tahu saja ke neraka bila dia tidak memutuskan sesuai dengan syariat itu. Nu asup ka surga mah hakim yang tahu syariat Islam berdasarkan syariat Islam. Kan seharusnya pencuri dipotong tangan. Terus bega dipotong leher, diurang anggur dipotong masa tahanan. Dipotong keneh diurang oge. 15 tahun cenah pemerkaos 15 tahun teh. Geus 15 tahun teh pan keluar bahaya itu. Sarieun jelema teh. Tapi lamun dipotong dibunuh itu kan atau disalib ya itu. Tina 15 tahun teh kumargi hareureun dibebaskan tahanan kota, tahanan rumah, terus tahanan kota 17 Agustus dipotong, potong naon? Lebaran dipotong, tinggal 5 tahun. Tah, jangan dianggap enteng urusan itu. Neraka bagiannya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Melaksanakan amanat sesuai haknya adalah undang-undang dasar dalam Islam. Jika setiap orang amanah, maka setiap orang akan terlindungi haknya dan aman dari segala kejahatan. Sebab semuanya iman, semuanya aman. Undang-undang dasar kedua adalah keadilan. Karena setiap orang yang berperkara akan merasa senang dan puas dengan keputusan yang adil. Jika salah satu undang-undang ini dilanggar, apalagi kedua-duanya tidak dijalankan, maka tunggu kehancuran atau bangsa.
eta teh naon teh salah satu tanda kehancuran teh naon apabila idza wussidal amru ila ghairi ahlihi jika diserahkan bukan kepada ahlinya. Karena itu kita kalau diberi kepercayaan itu kalau tidak mampu jangan. Kan datang ke ustaz nuntun motor. Naon itu? Mogok cenah ustaz terus naon dibawa ka dia maksudna? Ada pek teh lain kitu cenah ustaz abdi teh bade ka bengke namut artos. Atuh ka bengkekeun heula atuh. Aing teh namut artos ka dieu. Panya teh kudu dimomean ustaz teh. Hancur tah ku ustaz. Gitu. Nu asana hirup saeutik terus paeh mah teu hirup-hirup acan. Kepada ahlinya ya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apapun yang kita lakukan tidak akan lepas dari penglihatan dan pendengaran Allah. Seorang pun dan apapun tidak dapat menghalangi pandangan dan penglihatan Allah. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati-hati manusia yang menjadi dasar amal mereka. Dan dia yang maha kuasa akan menghakimi para hakim dan setiap perkara yang diperselisihkan. Nanti pada hari kiamat itu banyak yang naik banding. Dan Allah itu ahkamul hakimin. Diputuskan oleh Allah. Itu kudu diasongkan ke orang. Allah sudah tahu. Ini yang salah, ini yang salah. Sahanu salah teh si A si B. Hakimna. Hakim nu salah teh. Karena itu, tapi kita harus tahu dulu. Saya pernah jadi wali kelas, Pak. Wali kelas di Pajagalan. Adi santri abdi teh lalaki sadayana. Jadi dipasrahkeun waktu mah teu aya. Sakelas teh lalaki kan barang ngulungku. Wali kelasna kudu Ustaz Rahmat cenah ieu mah. Kebanyakan AU, anak ustad. Eta mah aya budak ditampiling. Wah, tampiling. Ku ustad betak teu meunang aya namanya. Pon kapul mah digebug geuning sim kuring kampus teh digebug ku pun bapa. Lantaran teu apal Quran. Aya budak aya mah teu. Nah, sabab itu adalah termasuk teh. Iya, KDRT, KDRA. Tah si budak teh bawartos ka sim kuring gitu. Ka bapana pan ku wali kelas. Dipanggil ustadna di deukeutan, Ustaz Najibnya kelas 3C nya kumaha kitu bararaung cenah budak teh keula ka dieu teh. Apa teu eta budak saha tambiling budak saha kitu? Anak Ustaz anu walah sia cenah kitu. Kitu hampura cenahnya nama ke kudu minta hampuranya gitu. Atuh ngabejaan, atuh teu minta bebeja cenah ka dieu. Jadi hati-hati bisi anak tetangga. Kumaha jeung anak mitoha mah. Anak mitoha teh saha? Istri gitu, kade itu ya. Pokoknya hukumlah dengan sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak, maafkanlah. Itu lebih baik, maafkanlah itu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kumaha ting cabe? Jadi harus menerima sebab dia adalah orang yang dia anggap mampu dari orang yang tidak mampu. Gitu. Tetapi jangan menyalahkan pimpinan, jangan menyalahkan ketua jamaah entong sakitu oge daek yang berjeng teu digaji. Jangan disalahkan. Jadi pimpinan itu coba Quran surat Ali Imran ayat sabaraha katanya. Oke, ayat itu.
Jadi ya insya Allah. Ya dalam Ali Imran. Fabima rahmatim minallahi rintalahum. Ayat 159. Jadi jangan, lebih baik menolak kemudian menerima daripada menerima terus menyatakan tidak sanggup. Beda ya? Entong atulah tong abdi, wah saha dia atuh da ibu we cenah tarima tah. Kemudian berbuat salah karena tidak mampu, jangan disalahkan. Geus ku saya lah ku saya cenah. Bari jeung teu bener itu dosa. Tapi kalau dia diserahi itu padahal dia tidak mampu, jalankan saja sesuai dengan kemampuan, kan Allah tidak akan memaksa. Itu Ali Imran 159. Ya coba tuh pemimpin teh kudu kitu teh, kudu memaafkan. Mun kitu digaji, bari jeung teh digawe tah eta. Kieunya ya. Saya pernah bekerja sampai malam. Paingan cenah nepi ka peuting da gajihna gede. Tik simpuring teh lain kitu atuh paingan gajihna gede da gawenan nepi ka peuting. Beda itu teh. Ya. Upami paingan cenah sarahmat nepi ka peuting digawe kieu da gajihna gede. Kan itu kan negatif. Kuluna teh sarahmat teh paingan gede gajihna. Da gawenan nepi ka peuting. Beda. Itu beda sakedik lah gitu. Nya eta diaos ya. Nah. Pemimpin begitu, balah kesalahannya itu aduh itu sampai menghilangkan nyawa itu 159, tapi ke Rasulullah dimaafkan. Bahkan lihat lagi surat Fusilat ayat berapa itu? Ayatnya ini. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiluhurna teh Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah 17 gitu. Ayat sabaraha? 5 ayat ke bawah. 1 2 3 4 5 awalnya wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Saya pilariannya itu. Kepenak tuh. Surat Fusilat surat ke-41. Ta eta. Nah, sing cobi aos hartosna anu ieu mah. Hartosna aos. Ya, padahal musuh itu teh, tapi seperti teman setia. Atas daya deh. Insya Allah kita bertemu lagi pada bulan Februari. Ya, mudah-mudahan kita diberi usia. Saya kemarin berbicara tentang anak saya itu ya, ternyata dia telah mendahului kita. Saya yakin Allah sangat mencintainya dan saya yakin dia itu husnul khotimah. Terima kasih atas doanya dan bantuannya dan mohon maaf apabila saya mengemukakan hal itu sebab kerkaweur atuh dapat kerkaweur. Kalau anak-anak sekarang juga ada cucu-cucu saya yang sakit tapi mau diumumkan di dia. Dia tambah sakit flu, sakit perut gitu biasa. Yang kemarin mah luar biasa. Sakitnya 1 bulan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz. Semoga ilmunya bermanfaat khususnya bagi Ustaz dan umumnya bagi kita.
Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.